Gue lari kagak, teriak enggak, tapi diem doang. Gue ngeliat, iya nge-freeze. Anggap ini batang nangka, pocong gelantungan begini. Nah itu ngeliatnya ke arah gua. Ngeliatnya ke arah gua diem aja kayak gini. Itu apa ya? Gue di kamar gua kan tidur situ juga. Sampai bawahnya itu langsung toren gede sama kompresor. Itu gue lagi di kamar juga kadang nyala, ntar dia mati lagi. Itu pakaian, orang jemur pakaian, kondisi rame kan, rame di dalam lah, ada yang nonton TV, ketawa-tawa kayak gitu. Nah itu gua nge-freeze, itu mau kena atau apa ya? Dia muter badan, balik dari madep sono. Putih mas? Putih, ya Poci gimana sih? Nah itu mukanya tapi kayak muka cakep lah gitu. Nah udah. Tiba-tiba ada juga lah yang ngebantuin gue di sana. Encing itu tante lah, adiknya bokap kan, dia ngebantu juga di sana. Tiba-tiba kesurupan selama di tempat itu. Dia kan tinggal di situ juga. Kamarnya samping gue itu, dia kesurupan 4 kali, selama 4 hari deh, kurang sehat tuh ya. 4 hari kesurupan mas? Iya pokoknya tarik kesurupan sadar. Besoknya, berlangsung selama 4 hari. Nah itu sampai panggil orang pintar juga. Ternyata di toren tersebut yang dekat kompresor. Posisinya itu toren gue tuh toren pojok kan. Nah ini toren, nah, ini kompresor sampingnya. Yang suka kompresornya di situ. Tahu. Itu tuh katanya sosok perempuan ada gitu. Nah emang gue dengar kadang di kamar dia nangis. Encing lu di kamarnya? Saat kondisi itu tanya gue tanya kan, itu kenapa? Itu yang ditoren cuman minta kenalan doang. Minta kenalan. Mungkin gue juga iseng juga sih kali ya, gue ledekin juga kadang sama adik gue. Karena kan emang ganggu tipis-tipis ya. Iya maksudnya ganggunya kadang gue lagi duduk di depan gitu, ntar dia tiba-tiba nyala. Ya kadang gue sama adik gue, setan kompresor nih berisik banget gini gitu. Ntar disamperin gitu. Emang kalau gue misalnya mau sholat subuh tuh di bawah kan ada musola, itu hawanya emang beda. Di dekat situ? Dekat situ, itu kan ngelewatin situ, itu hawanya beda. Gua aja nggak berani mentatap ke sana gitu. Karena pas, jadi yang satu nih yang jaga kafe itu, dia ngeliat juga di situ, tapi di pojok sama di pojok. Nanti coba gue pengen lihat fotonya si toren dan si kompresor itu ada di mana mas ya tempatnya? Nah itu di pojok sama di pojok. Si Indra ngelihat itu di perempuan juga sama, yang kesurupan, yang encing gue kesurupan, perempuan tuh di pojok sono. Itu waktu sebelum beroperasi lah, masih belum berjalan. Karwasnya masih belum. Itu waktu itu masih kafenya doang. Pojok sama pojok, udah nggak apa-apa gini-gini, pokoknya di pojok kanan, di pojok kiri sama di kanan. Nah udah nggak apa-apa. Terus ternyata selang ini, pokoknya tuh bunyi kompresor itu sering lah, bukannya sekali 2 kali, tapi sering. Hilangnya tuh gimana mas? Maksudnya? Hilang, dia mati sendiri. Yang gue mau tanya itu si sosok perempuan ini tuh akhirnya lu tanya nggak ke si dukun itu siapa? Mau kenalan doang atau gimana? Nah pas gue itu nggak diusir karena kan sebelum gue di situ. Mungkin dia udah duluan. Emang di situ waktu itu kan kebun, emang udah lama lah di situ. Gua tebang pohon-pohon semua awal kayak gitu. Ya gua tebang, gua rata sampai gua bangun seperti itu sampai jadi. Nah pas futsal nih, gua balik gawe, misalnya balik kantor nih. Nah kan gua biasanya balik malam terus ya. Nah gua ke sana ternyata anak-anak belum balik. Kan kunci gerbangnya masih dibawa sama anak-anak tuh. Gua nunggu dah tuh di depan tempat gue itu ada warung bubur. Nah terus cerita dia di situ. Si ibu-ibu warung bukan bubur? Bukan, tukang buburnya. Tukang bubur sama tukang digital printing lah. Gue lagi itu ngobrol bertiga. Dia ngomong di situ bekas kuburan. Anak kecil katanya ada 1 kuburan lah dia, tapi udah dipindahin. Oh dia nggak ikut pindah ya kalau kayak gitu ya? Ya gue kurang paham pokoknya. Nah di situ gue nggak berani masuk dulu. Sengaja aja gue nungguin mereka pada
nunggu selesai futsal. Mas, gue punya pertanyaan tapi konyol sih. Itu kan dia kan sering mainin kompresor itu kan, which is kalau dia maininnya sering, itu ngaruh ke listrik kan? Ngaruh. Jadi itu tetap kayak manusia ngoperasiin sendiri aja gitu? Iya, nyala gitu. Jadi itu kalau kompresornya sistemnya itu, kalau mau nyala, kan dia mati nih. Misal tombol on off, tombol mati. Nah, misalnya ada mobil itu, kita nyalain. Nyalain kompresornya baru dipencet baru nyala. Nyala tuh mesinnya, gitu. Ntar kalau udah selesai nyuci dimatiin lagi. Berarti termasuk mengganggu finance juga dong? Iya. Ya, mau nyuci mobil gitu. Karena dia nyala, ntar dia mati lagi. Itu nyalanya tuh selalu malam. Si Ucup kan sering juga tuh Mas Ucup? Iya. Kenapa? Pernah kejadian juga di Mas sering nginep tempat gua. Mas Ucup tahu juga itu posisi si kompresor dan setoran itu kan yang ditakutin di tempat Mas Fajar? Ih, tahu dia juga mungkin pernah ngeh kali ya. Karena kan dia udah sering juga kan ke tempat gua tuh sampai nginep. Ya. Mas Ucup nggak pernah dapat gangguan gitu Mas? Sebenarnya kan setan yang unik tuh mukanya. Hah? Setan yang ada klinis, takut sama dia. Dia kan nggak punya jin korin dia. Oh iya. Dia korinnya dia langsung. Oh, dia korinnya selama ini ya? Yang aslinya udah, jangan ngomongin jin korin beneran nanti. Kita loh. Yang kena. Takut, jangan gitu dong. Lagi halangan takut. Terus ya akhirnya tuh salah satu yang di tempat gue itu main ke kamar gue itu dia cerita yang kejadian ya di luar nalar sih menurut gue. Kayak dibilang TV gue normal kok, nggak mungkin dia mati atau dia nyala sendiri gitu. Itu kadang pakai timer kali Mas, jam segini nyala, jam segini mati. Nggak timer. Itu kalau misalnya timer kan siang dari pagi sampai malam itu gue jarang nonton TV itu karena keseringan kan setelah musik YouTube kan. YouTubean di mixer itu juga di luar jalur TV itu. TV itu kalau ada nobar doang dipakai. Itu lagi benar-benar katanya itu lagi selesai briefing malam itu tiba-tiba nyala. Terus dia mati. Ntar gue kasih tunjuk deh videonya. Ada lagi videonya TV nyala sendiri? Kalau yang TV gue nggak ada. Nggak ada kalau TV nggak ada. Intinya gue sih dari kejadian-kejadian kayak gitu kita makhluk yang sempurna sebenarnya, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu apa. Ya kita saling menghargai aja, kita percaya ada dunia goib aja. Karena sang holik kita aja goib bener goib. Ya walaupun kadang-kadang nggak munafik juga kita takut juga ya. Iya. Ya di kantor aja gue juga pernah kok ngalamin. Kan ngomongin kantor, gue udah ngindar-ngindarin sebenarnya dari tadi ngomongin kantor semenjak waktu itu cerita bareng Pak Yuda, Tik. Dia tahu semua cerita di sini. Iya, dia kan orang kejadian A, B, C. Tangga tangga bawah tuh. Tangga yang mau ya, sering jatuh tuh, gue aja berapa kali jatuh di situ. Jatuh ya? Iya. 3 kali gue Mas. Iya. 3 kali di hari yang sama ya, bukan Senin sekali, Selasa sekali, enggak, 3 kali di hari yang sama gue mau naik, jatuh, turun lagi biasa. Pas mau naik jatuhnya. Tapi gue nggak sampai luka ya, tapi gue kesandungnya di anak tangga yang itu terus. Sumpah gue nggak pernah tahu sebelumnya. Lu yang di mana? Yang di bawahnya apa yang mau ke lantai 2? Yang mau ke lantai 2-nya? Iya, sama. Itu kan, gue nggak tahu Mas kalau cerita ini tuh ada di kantor ini. Untungnya gue pakai sepatu, kalau nggak pakai sepatu kaki gue berdarah kali. Ya mungkin ya. Iya. Karena pakai sendal kesandung sih. Kan gue kadang suka tugas apa malam ya kadang. Ya gue suka ke bawah gitu lah ngerokok kayak gitu. Ya aneh aja sih menurut gue. Yang mau ke arah lantai 2 terus tuh yang sering kejadian. Tapi yang paling horor malam juga tuh di lantai 3 di tempat Vicky mau. Nah, gua dateng situ mau istirahat. Gua kira apa itu pas gua lihat si Ucup tidur. Gua kira apa? Dia itu emang serem sih gua kalau misalkan kayaknya di lantai doang gua langsung mundur. Iya sih. Apalagi kan ruangannya gelap ya, masih mau tidur ya malam ya. Iya. Tapi gue salut sama Ucup, dia itu orang nggak takutan. Dia tuh. Karena dia sendiri yang ditakutin. Lah dulu ruang gacor itu serem loh, ruang gacor. Jadi gue waktu itu mau syuting Sabi Poria. Itu ada helper Wawa, tanya Rohada. Dia tidur di atas helpernya si Wawa sama si Aldi. Gue di ruang kreatif tidurnya. Nah di ruang gacor itu
Awal-awal tiba-tiba ke kreatif. Tiba-tiba cerita, gue udah cukup, gue uji nyalinya. Cukup gue tidur di situ. Iya, udah cukup gue uji nyalinya. Kalau emang diantara yang gue rasa ya, yang paling ini di ruangan sebelah, di gedung-gedung sebelah, karena kan mungkin jarang interaksi. Jarang ada orang, ya. Mas. Sama di kalau di sini di ruangan gacor kalau gue. Ngerasanya yang paling gue, ya pokoknya gue nggak tahu, tapi yang gue rasa itu di gacor. Yang lo rasain apaan Mas? Kalau gue jujur belum, jangan deh, nggak pernah ngerasain. Nah, tapi jangan sampai lah gitu. Hati, kalau misalnya hati gue ngerasa, aduh. Tapi kalau misalnya hati gue, ya gue ke tempat yang misalnya baru gue jamak lah itu ya. Gue kan selalu misalnya, iyalah, karena gue gimana ya menghargai juga gitu. Iya, kalau ada siapa di sini gitu. Iya, itu kayak benar-benar, gue merinding misalnya kayak gitu. Misalnya adalah kejadian kayak gitu, jadi gue waktu itu ke sekolahan lah itu ya, malam kayak gitu. Gue ngerasa ini. Perasaan. Iya, tapi diketawain. Oh, tapi sampai Iya, diketawain. Itu emang di situ belakang SD itu kuburan emang, kuburan. Nah, yang ngibrit rame-rame ngibrit. Nah dari situ, tapi gue orangnya penasaran. Tapi lu nggak penakut? Ya dibilang takut, dibilang enggak gitu. Tapi ya penasarannya itu jadinya kayak bikin lo jadi bukan orang yang penakut gitu. Iya. Padahal mah penasaran. Kadang gue intip lagi, kadang gue ini lagi. Kayak gimana sih bentuknya? Ada apa sih gitu ya Mas? Iya. Jadi jam 1:30 malam kalau nggak salah ya. Itu gue kebangun, gue nonton TV, ada yang nangis tiba-tiba. Di rumah gue. Itu ada yang nangis, gue buka jendela. Siapa sih? Nggak ada. Tapi ada yang nangis. Perempuan. Iya perempuan. Nah di situ satu, terus temen gue nginep di kamar gue, di rep-rep, tau gak di rep-rep? Iya tahu. Tapi gue alhamdulillah selama ini enggak. Gue pernah. Lu nggak pernah? Nggak pernah gue, alhamdulillah. Janganlah. Itu enak banget rasanya. Katanya nggak bisa napas ya, sama nggak bisa bergerak. Gue tuh berasa, gue mau bangun tapi gue nggak bisa. Mata tuh bener-bener Lu posisi sendiri atau ada temen lu? sendiri. Sendiri. Terus bangunnya gimana? Baca-baca aja. Baru kelepas. Yang lu bayang apa? Yang lepas lu rep-repan itu, lu tahu lu rep-repan apa? Kosong. Lu? Tapi gue sadar kayaknya gue ini dia yang kata orang rep-repan. Gak bisa gerak, udah. Kalau gue tuh kayak di film, gue nggak tahu ini karena gue kebanyakan nonton film atau gimana ya. Pokoknya itu kayak di film-film Mas. Lu pernah gak sih nonton film yang filmnya lagi jalan nih di ruangan kosong misalkan gitu. Ruangan kosong misalkan terus ada setan di film itu. Nah, cerita rep-repan gue tuh begitu. Gue tuh kayak ngelihat sosok. Tapi terus gue nggak bisa kabur. Tapi gue tahu gue lagi tidur. Ini cuma mimpi. Iya, gitu. Gue mau bangun. Kayak gitu. Nah, terus pas gue bangun, tuh gue juga lagi, gue mau bangun. Tapi posisi lu tidur kan? Ini gue tidur nih. Gue di dalam mimpi nih gue bilang ke diri gue kayak, gue mau bangun. Pas gue udah beneran bangun nih, pas gue lagi tidur, pas gue beneran bangun, gue sambil ngomong juga, gue mau bangun. Gitu. Sampai gue dari tidur, pas masih tidur, sampai gue beneran melek, beneran bangun, udah ngerasa, oke nih bangun. Gue sambil ngomong, gue pengen bangun, terus gue melek, gue pengen bangun. Bangun. Gitu. Ini posisi sendiri juga? Tidur sendiri kan gue di rumah. Nah kalau gua pernah, tapi yang nganuin nyokap. Jadi gua mimpi itu ngelihat sama lagi kayak tadi perempuan itu. Nah di jendela, tapi kayak manggil gua. Itu gua bangun, tapi bangun. Lu pernah ngeliat orang tidur jalan nggak? Tidur jalan? Iya, sampai buka pintu, sampai katanya buka kunci. Itu ditarik sama nyokap gua. Kejadiannya itu sampai kayak gitu. Nah adik gue sama ngeliat itu juga, sosok perempuan, tapi di lantai 2 di balkonnya gitu. Dia ngeliat dia mau pulang, Nah malam-malam melihat samping rumah gue itu kan ada tiang listrik. Nah di situ terbang katanya. Terbang ke atas? Iya, tapi gue sih nggak pernah ngeliat kalau di rumah. Ngerasa sering kayak ada yang mantau lah atau apa. Ya gue pikiran ini rumah gue gitu ya, mohon maaf ya. Mau takut ini rumah gue, tempat gue di sini gitu. Jadi ya banyak, sebenarnya masih banyak sih cerita yang gue alamin ya. Gue pernah juga Mas,
waktu masih kecil gitu SMP ya masih kadang gue tidur sendiri, kadang gue tidur sama nyokap gue. Karena kan di kamar gue sebenarnya abang gue kan sebelum nikah, gue tidur berdua abang gue. Tapi gue masih kadang kalau gue lagi abang gue lagi dinas gitu, lagi pergi, lagi kerja, gue suka tidur sama nyokap gue, tapi beda kasur gitu, ada kayak kasur kecil gitu di bawah. Nah, gue satu malam gue lagi tidur sama abang gue, terus gue lagi mimpi jalan tidur gitu bang. Terus pas gue mimpi jalan tidur itu tuh gue jalannya ke kamar emak gue. Nyata tuh? Itu nyata, pas gue tuh lagi tidur, terus gue bangun. Pas gue bangun, gue tahu gue jalan ke kamar gue. Posisi tidur? Ke kamar nyokap gue. Enggak, baru bangun. Kebangun gitu lah, kebangun gitu. Terus gue ke kamar nyokap gue, terus gini, mah, tolongin. Terus gue sambil ngakak banget, tau gak sih lo, kayak ada sesuatu hal yang lucu banget. Tapi itu tengah malam jam 2, dan gue sambil narik emak gue supaya bangun. Mah, tolongin, sambil ketawa. Enggak, ini bukan hal yang lucu, sumpah. Iya, gue ngerasain sendiri. Mah, tolongin. Tapi gue nggak tahu itu gue kenapa. Gue nggak lagi, ya? Gue nggak lagi mimpi buruk, gue nggak lagi ngigo atau gimana. Gue udah bangun. Tapi baru bangun gitu, tau gak sih mas, yang belum loading gitu. Ya belum ngumpul nyawa lo. Iya belum ngumpul nyawa gue, terus gue ngebangunin nyokap gue, mah tolongin sambil ngakak banget gue. Terus ya tanyain dong sama nyokap gue, kamu kenapa? Sambil kata ngakak gue, tolongin. Itu doang yang gue ingat itu, sumpah itu kejadian sama gue. Berani sumpah gue. Tapi gue nggak tahu itu kenapa. Pas gue udah sadar gitu ya, kenapa? Nggak apa-apa, tolongin. Terus gue akhirnya kayak diem gitu, kayak tolongin apaan ya? Lu di saat lu diem, maaf ya mah, tadi aku ngigo kayaknya, gitu udah. Nah lu tapi sampai akhirnya ngerasa mimpi apa di situ? Nggak mimpi mas. Aneh ya tapi. Nggak mimpi, ngebangunin nyokap gue, dan akhirnya gue pas gue sadar kayak, tolongin apa ya? Gue juga nggak tahu, gue tadi ngigo. Kenapa? Maaf ya tadi aku ngigo. Gitu. Sumpah gue berani sumpah. Apa lu sebelumnya lu habis nonton film apa atau nggak inget gue. Jujur gue nggak inget. Yang keinget. Ini gue lagi kita kan lagi cerita di sini ya. Yang tiba-tiba gue keinget aja cerita ya gue waktu SD apa SMP gitu. Pernah bangunin nyokap gue. Bokap gue kan tidur sama nyokap gue itu sampai anak kenapa gitu. Sleepwalking kan masih bahaya itu tuh. Itu termasuk sleepwalking kan? Iya, untungnya juga gue nggak yang melakukan hal-hal bahaya ya. Sleepwalkingnya bukan yang ke arah balkon. Gitu iya, gue sleepwalking gue tuh turun tangga. Lu pernah juga ngalamin? Pernah. Itu gue masih kecil kayaknya, SD kelas 2 kayaknya. Terus ada orang lain syukurnya? Untungnya lagi banyak berarti. Saudara gue di rumah. Dan itu tuh di mimpi tuh yang gue ingat, gue kayak lagi diajak main, turun tangga, diselamatin langsung. Lu di mimpi juga kan? Mimpi. Nah kalau gue tadi kan di mimpi yang dipanggil perempuan itu, sini. Kalau dia diajak main. Jadi tuh gue keluar kamar, sama hampir persis kayak gitu. Tapi untungnya nyokap masih bangun gitu, kira ditarik. Mungkin karena waktu kita kecil tuh malam suka kebelet tipis gitu, jadinya kita suka ngigo. Enggak kan, gue kecil dulu dikasih capung sininya. Iya zaman dulu kayaknya mas ya. Gue udah nggak ada capung-capungan di pusar gue. Kagak lah, kagak tahu gue. Enggak udah. Paling kalau misalkan gue masih ngompol ya udah gue dicuciin sama bokap gue waktu SD kelas 1 apa. Tapi kalau pakai capung gitu enggak sih. Nah ini gue juga ada cerita lagi nih, kan gue tinggal di Bintaro ya. Nah ini, tahu tragedi Bintaro kereta? Oh yang banyak makan korban itu? Tragedi Bintaro. Yang adu banteng? Iya. Itu udah lama tuh mas? Apa? Udah lama kan ya? Nah itu kan kejadian posisi di daerah rumah gue ya, di kampungan ya. Iya. Kejadian si adu bantengnya itu deket rumah lo mas? Deket. Nggak, itu sebelumnya, kalau kata cerita dari orang tua ya, nama cing-cing gue yang dulu, itu bunyinya tuh bener-bener kenceng banget. Kenceng banget. Bunyi pas adu bantengnya? Besi sama besi kan. Iya, mobil aja duar katanya gitu. Nah itu kayak orang tua bantuin, terus saudara-saudara lancing ini bantuin ke sana. Nah itu ada yang putus gitu ya, ada yang kejepit, ada yang kejepit sambil minta tolong, ada yang pas kejadiannya belum selesai gitu mas ya, baru kejadian. Memang warga-warga pada bantuin. Nah itu kan ditaruhnya itu kan di salah satu sekolahan lah intinya sama. Di makamin? Enggak, jadi nggak dimakamin, ditaruh dulu, dikumpulin. Kebetulan memang kejadian itu dekat sekolahan sama kayak balai-balai gitulah, sama aula kayak gitu di situ. Sampai sekarang pun
kalau temen gue, tapi alhamdulillah jangan kalau gue mah jangan sampai lah. Temen gue kadang kalau lewat situ tuh ada yang nangis, ada yang minta tolong, kayak gitu. Emang kejadian kan di situ. Nah itu sampai sebenarnya kejadian itu tragedi bukan emang paling parah tragedi Bintaro itu. Tapi setiap tahun pas gua dari ada aja ya iya, korban. pasti ada korban. Dari misalnya gua waktu kecil itu, jadi sebelum jalan itu kan akhirnya sampai di flyover. Jalan yang Bintaro. kejadian itu. Sampai di flyover karena emang sering macet dan sering kejadian kecelakaan lah dan makan korban. Oke. Akhirnya dibikin flyover sama Pemda. Nah dari sebelum yang flyover itu, gue udah ngeliat langsung kayak Metro Mini ketabrak kereta. Masih zaman Metro Mini. Iya masih Metro Mini ketabrak kereta. Itu ada korbannya, ibu-ibu salah narik anaknya. Itu yang meninggal kurang lebih 6 orang kalau nggak salah di metro tersebut. Ada orang hamil juga. Terus Di titik yang sama itu mas? Titik yang sama. Tempat kejadian yang sama? Iya tempat kejadian yang sama. Sampai terakhir itu kalau orang lalu lalang sering lah yang ketabrak kayak gitu. Kalau yang kendaraan ya Metro Mini. Terakhir itu lu pernah dengar mobil truk salah satu pengisian bensin nggak misalnya? Nah itu ketabrak sama kereta di situ juga. Truk tangki. Pernah kejadian? Pernah. Itu meninggal masinisnya. Kebakar soalnya. Iya meledak. Kebakar. Itu kejadiannya belum di flyover. Itu gue pas kuliah semester berapa ya? 4 tahun berapa sih? Pokoknya 10 tahun lalu 2014. Dan itu tiap tahun kejadian pasti? Pasti, setiap tahun. Jadi itu tiap tahun nggak sih kalau kereta yang rada-rada macet gitu mas bisa jadi lebih dari setiap tahun gini, sekali? yang waktu terakhir itu kan yang truk Pertamina ya. Kalau nggak salah ada di videonya dah. Ntar gua kasih tahu deh. Itu kan kebakar. Posisi gue juga ada di situ. Oh iya. Posisi ada di situ. Ngelihat langsung prosesnya. Ternyata yang meninggal kan kalau nggak salah masinisnya gitu yang di dalam. Itu udah dibilang katanya. Akhirnya dia ngorbanin nyawanya dia. Jadi yang di gerbong depan tuh disuruh ke belakang semua. Oh dia udah ngeliat? Udah. Jadi disuruh ke ini semua katanya. Pas dengar versinya lah katanya. Cuman videonya apinya juga masih berkobar di video tersebut. Ntar gue kasih tunjuk juga. Nah sampai kan tadi lu bilang kan kalau tempat kereta api itu yang crowded sering kecelakaan. Iya. Nah, lebih dari setahun sekali kata ya mungkin logikanya seperti itu. Tapi kalau kata senior gue bilang ya kayak ada perjanjian lah. Gue nggak tahu benar apa enggaknya. Jadi emang setiap tahun itu dimintain tumbal di situ. Sampai 24 kalau nggak salah 24. Yang terakhir itu mohon maaf 24 apa nih mas? Sorry mas. orang. 24 orang. 24 orang. Dari kejadian yang pokoknya gue nggak tahu jelang berapa tahun. Nah terakhir itu mohon maaf ya tukang ngambil aqua lah kayak gitu. Tukang gitu itu yang. Nah sekarang itu kan udah di flyover logikanya. Di bawah itu nggak ada, jarang lah orang buang sampah di situ. Nah itu di rel, dia ketabrak kayak gitu. Nah di situ emang terkenalnya setan budek. Ya mungkin bukan di situ doang kali ya. Karena pernah ada yang di situ. Salah satu warga dekat rumah gue itu bilang kereta nggak denger, akhirnya ketabrak. Banyak kejadian di situ. Karena kan di situ emang deket kuburan Tanah Kusir, Iya sih, benar. Pondok Aren situ mas. Dekat TPU. Temen gue yang pernah ketabrak nabrak kuntilanak. Di depan TPU-nya. TPU-nya kan? Depan. Apa tanjakan yang rada belok Iya, itu? belok. Dekat makam Bung Hatta. Bung Hatta ya? Enggak, dia nabrak kuntilanak tuh gimana? Lagi belok. Jadi lagi belok. Kan tuh posisi tikungan. Iya. Dari arah Bintaro? Dari arah Tanah Kusirnya tuh mau ke Bayoran, dari arah Bayoran. Mau ke Bintaro, dia mau turun berarti kan? Turun. Kiri. Gas. Nah, katanya nabrak, nembus. Kejadian malam mas? Kejadian malam. Badan langsung bocor. Tuh, ya dia sih ceritanya seperti itu. Gue habis nabrak ban gue bocor kayak gini. Dan bocornya tuh kayak apa sih itu loh? Habis tumble, bocor lagi. Karena habis dia nabrak dia main ke tempat kan rumah gue itu kayak base camp ya. Jadi dia sering main lah kayak gitu.
Ceritanya berlanjut Ya, setelah bocor itu. Iya, habis bocor dia bocor lagi katanya gitu. Dia jelasin nggak sih rasanya apa? Iya, Hangat dia bilang kan? Apa? los aja gitu. Lolos. Ngelos. Kalau kita, nah, kalau misalnya nauzubillah nggak ada yang ditabrak atau nabrak ya. Kan kalau kita nabrak sesuatu pasti kan ada sesuatu yang gimana kayak nyentuh lah. Kalau ini enggak, dia los. Jadi ya bayangan aja kayak bayangan ditabrak kayak Lo gitu. nggak pernah Tik, emang kalau jalan di tol sama keluarga atau sendiri gitu malam-malam tiba-tiba ngeliat seng lewat? Nggak mau. Abang gua pernah. Abang gua bukan. Gua waktu itu belum bisa nyetir. Oh, om gue ada yang pernahnya. Kayak kenapa tuh tiba-tiba ngerem kan? Iya, Padahal iya, mobil iya. depan jauh. Itu ada anak kecil nyebrang. Ah ngaco. Ih tahu gitu itu bukan anak kecil beneran kan? Ah ngaco nggak ada anak kecil dalam tol. Udah jalan lagi. Udah nggak dibahas lagi. Kalau om gue itu Abang gue perjalanan kita road trip ke Bali. Tahu dong jalanan Banyuwangi kayak gimana? Iya. Itu malam kayaknya jam 1-an deh. Jadi tuh yang masih bangun tuh nyokap gue, om gue yang nyetir, sama pak ade gue. Di situ di tengah-tengah 3 orang yang masih bangun ini ngeliat ada pohon gede banget, udah segede itu di tengah jalan. Nggak make sense dong di tengah jalan. Ya sambil baca-baca dilewatin nggak ada apa-apa ternyata. Itu hati-hati deh di situ jalannya. Dan ke arah Bali ke Banyuwangi ya? Sering kecelakaan juga. Biasanya gitu banyak-banyak. Alhamdulillah sih. Ya kan soalnya yang nggak tahu ya kalau misalnya kayak gitu ya apakah si pengemudinya atau yang di dalam mobilnya. Tapi itu ngeliatnya bertiga. Yang masih bangun iya nyokap gue. Tiga-tiganya ngeliat. Tiga-tiganya ngeliat. Kalau gua enggak mas, cuma abang gua doang yang lihat. Abang gua, apakah dia bokap nggak gua mungkin fokus di atau depan kayak gimana. lagi nggak Tapi ngeliat ini kan jalan ya. tiga-tiganya Tapi ya? abang gua beneran ngeliat katanya anak kecil nyebrang tapi nggak terlalu kencang larinya gitu, tuk kayak lagi Posisi lagi kenceng tuh. ya 80-100 lah normal gitu di tol. Jalan tiba-tiba ngerem gitu. Lah kenapa ngerem? Ini kan lagi di jalur kanan, lagi nyalip. Itu bahaya Itu ada tuh anak kayak gitu kecil. tuh. Ya, bahaya tapi ya kalau misalkan beneran anak kecil masih ketabrak ya. Tapi ini nggak ada nabrak, nggak ada kayak bunyi nabrak kucing atau apa, nggak ada. Pas dicek juga mobil nggak Nggak kenapa-napa. Emang kayaknya itu beneran nabrak makhluk halus. Tapi abang gue doang yang lihat karena gue di belakang masih kecil, gue belum bisa nyetir. Kenapa dia selalu malam ya? Ya, mungkin nggak tahu ya. Energinya bisa dia pakainya lebih dikit malam. Lu ngerasa gak kalau pernah di apa kayak lu naik kendaraan kayak ada yang boncengin gitu? Nggak, amit-amit. Nggak pernah. Gue nggak pernah mau punya pikiran gitu. Seriusan? Tapi itu gue pernah ngerasa cuma kayak mungkin emang pikiran gue lagi nggak benar, apa gue ngerasa takut padahal nggak ada yang gangguin gue, terus gue halusinasi sendiri gitu mas kayak. Terus lihat aja di mobil. Udah nggak gitu. sih? Pulangnya sendiri cabut yuk. Gue juga lagi serem nih mas malam ini nih kan. Kenapa Cabut emang? yuk. Malam Jumat ya kan? Malam Jumat. Apa malam apa? Bagus malam sunnah, malam yang baik kan untuk Iya masalahnya nih perempuan ya. baca-baca kakak-kakak. Al-Quran. Benar. Mas cabut ya? Udah, yuk. Cabut yuk. Yuk. Cabut aja ya. Gue juga. Jangan kebanyakan jangan keramaian dah kalau cerita-cerita kayak gini nih. Jangan kelamaan. Udah. Serem.